Assalamualaikum, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Langsung aja, jadi di sini aku mau membahas tentang tips banyak penonton Facebook, YouTube, atau TikTok. Jadi banyak banget di antara kreator pemula itu menanyakan tentang bagaimana caranya agar banyak penonton di YouTube, Facebook, ataupun di TikTok. Jadi di sini aku mau ngasih tips yang bisa membantu agar penontonnya banyak. Salah satunya yaitu menggunakan jalur rekomendasi. Maksud rekomendasi di sini itu kita melalui jalur rekomendasi dari YouTube, Facebook, dan TikTok. Jadi YouTube, TikTok, dan Facebook itu akan merekomendasikan konten kita ke beranda orang-orang agar konten kita banyak yang menonton dan konten kita juga tidak salah sasaran menyesuaikan tema. Jadi yang pertama itu adalah menyesuaikan tema. Misalkan tema masakan, nah berarti harus terus masakan karena penonton kita itu menyukai masakan. Jika besoknya kita memposting video yang berbeda, maka penonton kita tidak akan menyukainya dan tidak akan menontonnya karena mereka hanya menyukai masakan. Jadi seperti itu ya. Kalau kita awalnya menonton masakan kemudian banyak yang menonton, tapi jika besoknya kita memposting bukan tentang masakan, maka penonton kita tidak akan menontonnya. Kemudian yang kedua yaitu kualitas video. Jadi banyak banget konten kreator yang memposting video itu asal-asalan, asal dibuat, asal diposting. Jadi pastikan kita membuat konten itu menarik orang lain. Kita aja yang bikin kontennya asal-asalan, apalagi orang yang mau menonton. Jadi usahakan bikin konten itu yang menarik. Buatlah konten yang orang lain mau. Misalnya konten kita tentang edukasi dan itu banyak orang yang interaksi, banyak orang yang menonton, berarti itu adalah konten yang diminati oleh orang-orang. Buatlah konten yang orang lain mau. Misalkan konten tentang edukasi dan itu banyak orang yang interaksi, banyak orang yang menonton, berarti itu adalah konten yang diminati oleh orang-orang. Jadi menurut aku di sini itu jika kita konten vlog sehari-hari seperti "Hai Bunda, Assalamualaikum", di sini tuh menurut aku kurang cocok ya. Karena apa? Karena yang pertama kita itu tidak terkenal, kita itu bukan artis. Jadi kita buat video itu yang diminati oleh banyak orang. Dari segi kualitas, gambar, di sini pun kita harus pintar-pintar menjadi kameramen, menjadi editor, menjadi harus serba bisa. Agar apa? Agar menghasilkan konten atau video yang bagus. Kemudian di sini yang ketiga yaitu sumber view. Jadi di sini kita harus pintar juga dalam memilih sumber view. Kita itu nggak perlu membagikan video kita ke grup-grup, tidak perlu membagikan video kita ke orang-orang. Di sini kita hanya perlu meramaikan grup, berinteraksi dengan orang-orang yang ada di grup, berinteraksi dengan baik. Nanti pun orang lain akan melihat ke profil kita, ke halaman kita, melihat video yang kita buat. Jika video yang kita sajikan bagus, maka mereka akan dengan senang hati menontonnya, berkunjung ke beranda kita. Biarkan semuanya berjalan alami. Jika video kita bisa menarik orang-orang untuk menonton, maka disitulah konten kita akan direkomendasikan. Jadi di sini tidak ada sistem paksaan, biarkan semuanya mengalir alami. Kemudian yang keempat yaitu membuat video viral. Jadi kita itu harus pintar-pintar memilah dan memilih. Misalkan ada video yang lagi viral, kita juga ikutin membuat video yang sama. Dalam artian ketika kita membuat video dan di situ video kita naik, nah di sini kita harus membuat video yang sejenis. Maksudnya video yang sama, misal tentang tutorial membuat akun Facebook, membuat akun YouTube. Di sini kita bisa membuat video yang sejenis namun berbeda. Contohnya, kita membuat judul yang berbeda tetapi isinya sama. Namun di sini kita bukan mengcopy ya, tapi di sini kita merecord ulang. Jadi tidak ada konten sama, namun
Yang sama hanyalah isinya, tapi berkasnya berbeda. Nah, ini yang paling penting, yaitu yang kelima, upload video setiap hari. Jadi sangat penting sekali kita harus konsisten, karena dengan konsisten itu kita bisa mengembangkan akun kita. Misalnya kita bisa menggunakan waktu luang sebaik mungkin, usahakan semuanya harus sudah disiapkan. Kita harus menulis menggunakan waktu luang untuk menulis tema, judul yang akan kita bahas. Misalnya kita sudah punya judul 5 nih. 1-5 hari ke depan berarti kita sudah mempunyai tema yang akan kita bahas. Misalkan kita sudah punya judul nih. Judul kita ada 5. Berarti 1-5 hari ke depan kita sudah punya stok konten. Kita gunakan waktu luang kita untuk menulis, mencari ide, bisa sambil menonton televisi, sambil kumpul keluarga. Di situ kita memanfaatkan waktu. Jadi kita tidak perlu pusing lagi ketika judulnya sudah ada. Kita tinggal lihat aja di konten-konten orang lain. Bagaimana sih cara mencari ide konten? Kita bisa melihat konten-konten orang lain, tapi kita bisa menirunya. Tapi kita meniru dari versi yang lebih baik ya. Jadi di sini kalian tidak perlu pusing lagi ketika judulnya sudah ada, kita tinggal lihat aja. Kemudian dari mana kita bisa mendapatkan ide-ide konten itu? Jadi kita bisa melihat konten-konten orang lain, kita bisa menirunya, tapi dari versi kita, versi yang lebih baik. Oke, mungkin hanya sampai di sini aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah nonton.